Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Fikri, NIM 20086309. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah filsafat olahraga, materi sejarah filsafat olahraga. Yang pertama, perkembangan filsafat. Pada saat itu, antara abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi, perkembangan luar biasa terjadi di sejumlah besar tempat secara terpisah di seantero bumi. Di berbagai wilayah di selatan, di utara dan timur Mediterania, di Cina, India, dan di beberapa wilayah di antaranya. Walaupun kita tak tahu banyak tentang dunia intelektual yang mendahului mereka, bahkan sangat sedikit tentang mereka, kita nyaris bisa memastikan bahwa karena mereka dunia tak pernah lagi sama persis dengan dunia sebelumnya. Sebagian terlihat di pantai-pantai timur Mediterania, di Yunani dan Asia Kecil. Kelompok-kelompok kecil para filsuf yang serba ingin tahu dan kadang-kadang bertabiat buruk ini mempertanyakan penjelasan-penjelasan populer tentang alam yang disadarkan pada tingkah dewa-dewi. Mereka adalah orang pintar, orang bijak yang percaya akan kecerdasan sendiri, bersikap kritis terhadap opini terpopuler, dan persuasif terhadap para pengikutnya. Mereka mengkaji kembali persoalan-persoalan kuno mengenai asal-usul alam dan segala sesuatu. Mereka tak puas lagi dengan mitos-mitos dan cerita-cerita yang lazim. Tentang persetubuhan tanah dengan langit, tentang Venus yang muncul dari lautan dan Zeus yang melontarkan halilintarnya, mereka mulai menolak konsepsi populer mengenai dewa-dewi, demi bentuk-bentuk pemahaman yang kurang manusiawi. Mereka mulai menentang pengertian-pengertian akal sehat tentang sifat benda-benda dan membedakan antara realitas sejati dengan penampakan benda-benda. Pada masa Yunani kuno, filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Hal ini terjadi pada tahap pemulaan, yaitu pada masa Thales, 645 sampai 545 Masehi, yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatu adalah air. Bahwa murni bersifat rasional. Argumen Thales masih dipengaruhi kepercayaan pada mitos Yunani. Demikian juga Pythagoras. Belum murni rasional. Ordonya yang mengharamkan makan biji kacang menunjukkan bahwa ia masih dipengaruhi mitos. Jadi dapat dikatakan bahwa agama alam bangsa Yunani masih dipengaruhi misteri yang membujukkan pengikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mitos bangsa Yunani bukanlah agama yang berkualitas tinggi. Secara umum dapat dikatakan para filsuf pra-Sokrates berusaha membebaskan diri dari belenggu mitos dan agama asalnya. Terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani ini lahir, yaitu 1. Bangsa Yunani yang kaya akan mitos, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti mitos-mitos tersebut. Kemudian disusun secara sistemis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional, seperti syair karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalam mengandung nilai-nilai edukatif. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia alias Mesir di lembah sungai Nil. Kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajari tidak didasarkan pada aspek praktis saja, tapi juga aspek teoritis kreatif. Filsafat Yunani klasik berlangsung pada abad 5 Masehi sampai 2 Masehi. Pada masa ini, filsafat bercorak antropocentris, artinya menjadikan manusia antropos sebagai objek pemikiran filsafat mereka. Mereka berupaya mencari jawaban tentang masalah etika dan hakikat manusia. Tokoh-tokoh dari filsafat Yunani klasik ini diantaranya ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka dijuluki filsuf klasik karena mereka memiliki ide-ide yang masih tetap aktual. Periode Yunani klasik ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada periode inilah di mana orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkap ide-ide atau pendapatnya. Perkembangan filsafat di zaman modern. Zaman modern dikenal juga sebagai masa rasionalisme yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Para filsuf zaman modern mengaskan bahwa
pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Kebenaran pasti berasal dari rasio. Filsaf zaman modern berfokus pada manusia, bukan kosmos atau Tuhan. Era ini berawal sekitar abad ke-15. Pada zaman ini, filsafat dari berbagai aliran muncul. Secara garis besar, ada 3 paham yang muncul, yaitu rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Tapi yang paling mendominasi pada zaman ini adalah rasionalisme. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.